Kalau moral ini sudah nggak punya moral ini. Orang lagi menderita, ya perekonomian lagi corak-marut, ya corak-marut, ya lagi lesu. Dia dengan seenak hatinya menaikkan pajak bumi dan bangunan, termasuk kepada orang-orang yang sedang dalam penderitaan ekonomi. Ini menurut saya ini pelanggaran moral. Harusnya dia sendiri yang bisa menjelaskan. Saya sendiri juga waktu itu miliknya berapa. Persoalan di Pati itu yang saya yakin itu hanya menunggu momentum saja, seperti pusaran gunung es. Pertemuan ini intinya adalah mengajak teman-teman untuk melakukan kajian hukum dan kajian kebijakan serta kajian politis atas kebijakan Bupati yang menurut hemat kita itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama soal Perda nomor 1 2004. Karena itu kita himpun teman-teman untuk berpikir, berdiskusi bersama-sama untuk menghasilkan satu kesepakatan hasil kajian yang kemudian seharusnya Pak Bupati datang di sini untuk memberikan tanggapannya agar tidak menghasilkan pendapat yang sepihak. Tetapi beliau dan juga anggota dewan tidak datang. Karena nggak datang maka asumsi kita bahwa mereka sepakat dengan hasil kajian kita. Ya, belajar jadi pemimpin di sana. Jadi bupati itu harusnya orang pinter yang mampu mengkreasikan sumber daya alam, sehingga sumber itu harusnya orang pinter yang mampu mengkreasikan sumber daya alam, sehingga sumber oleh hukum, termasuk penegasannya yang baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam itu adalah kampus nasional yang tidak tahu pesantren dari Semarang. Sementara di sini itu kampus semuanya pesantren. Gratis untuk membantu menjadi layarnya. Jadi silakan kalau Nah, hasil sementara menjelaskan bahwa Bupati melakukan pelanggaran konstitusional terutama pada prinsip-prinsip asas-asas sumber pemerintah yang baik, ya, dan juga tentang pelanggaran Perda. Beliau seharusnya diajak ngomong di sini, dijelaskan dia tentang Perda. Makanya saya tidak jelaskan sedetail soal Perda, ya. Karena mungkin pemahaman beliau itu keliru. Karena itu kita ajak di sini agar dibahas bareng-bareng. Kok bisa sampai nilainya melebihi 250% kenaikan NJOP? Ya. PBB itu sifatnya keputusan DPRD, bukan sifatnya keputusan pusat. Karena itu menyangkut pendapatan asli daerah. Nah, saya melihat bahwa Pak Bupati asal jiplak aja, yang penting dapat uang buat untuk pembangunan dan tidak jelas pembangunan yang mana yang dia lakukan. Saya nggak paham. Ada sebagian yang sudah dilakukan pembangunan. Karena itu seharusnya kalau jadi bupati harus jadi orang pinter. Jangan pinter untuk memeras rakyat aja lewat pajak. Harusnya dia sendiri yang bisa menjelaskan. Saya sendiri juga waktu itu miliknya berapa. Persoalan di Pati itu yang saya yakin itu hanya menunggu momentum saja, seperti pusaran gunung. nanti kita akan ambil tindakan. Ya, itu yang Pak Haji tadi itu dilaporkan, saya sudah jadi kuasa hukumnya. Nanti kita akan ambil tindakan. Ya, itu yang Pak Haji tadi itu dilaporkan, saya sudah jadi kuasa hukumnya. Tindakan ini Dewan atas nama rakyat memanggil Bupati meminta penjelasan, dan kalau ternyata penjelasannya tidak tepat, maka seharusnya anggota Dewan membentuk tim investigasi untuk melihat apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Jika terjadi pelanggaran hukum, Dewan DPR bisa mengajukan permohonan impeachment melalui Menteri Dalam Negeri. Ini prosesnya begitu. Nah, ini yang kita desak Dewan. Kepada teman-teman Dewan, Anda sudah dipilih oleh rakyat menjadi utusannya, lakukanlah pekerjaanmu, jangan terganggu, jangan takut. Ya, begitu. Sebagai bukti bahwa saya akan mendampingi semua warga tanpa bayar,
Dan sebagai bukti bahwa saya akan mendampingin semua warga tanpa bayar dan akan sadar diri bahwa tindakan itu membuat masyarakat geram dan menderita. Jadi bupati seperti yang saya katakan tadi bahwa bupati itu tugasnya menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Kalau bupati pinter, Pak Bupati. Pemerintah tidak melayani forum ini. Kita undang dan kemudian sudah suratnya sudah sampai tapi tidak datang. Padahal forum ini adalah forumnya orang-orang penting di kampung, bahwa yang datang itu, yang kita undang itu adalah orang-orang yang di kampung itu selalu menjadi totokan orang, ditanya-tanya gitu. Nah, harapannya dengan ketemu sama bupati, ketemu sama dewan untuk kalau klarifikasi tentang kebijakan ini itu sebenarnya supaya apa? Supaya ada pemahaman yang benar di masyarakat. Apakah yang dilakukan atau kebijakan ini kebijakan yang memang salah atau kebijakan yang benar kan? Jadi kalau ada pihak itu namanya bupati gak nguku. Paham? Bupati gak nguku. Lagi gawe lagi mulai berarti wis diurut Pak, wis diulek-ulek masalah perizinan. Karena kalau bicara soal perencanaan pembangunan itu kan sekarang kan ternyata kan yang merencanakan kan dia sendiri kan. Jadi kan ya begitu. Yang senior meskipun tidak bekerja tapi anak muda. Dan kemudian Ya harusnya legislatif itu kan menjadi corongnya masyarakat kan. Misalkan masyarakat hari ini merasakan apa kan begitu. Nah itu kan tidak pernah dilakukan. Jadi saya melihat bahwa kawan-kawan di dewan itu kan memang lagi sibuk ngurusin kepentingannya sendiri ya, dia panik atau urusannya sendiri kan gitu. Sehingga hampir tidak ada pembicaraan terutama terkait dengan PBB 2 ini memang hampir tidak pernah ada secara formal diskusinya di kantor dewan. Dan dengan perkumpulan kawan-kawan di sini dengan beraneka ragam profesi, ada yang wartawan, ada yang lawyer. Sebagai bukti bahwa saya akan mendampingin semua warga tanpa bayar